Di bagian utara Mesir, ada sebuah kota yang pernah menjadi pusat perdagangan, sains, dan pengetahuan di dunia kuno. Inilah Alexandria. Bagian dari kota kuno itu sekarang berada di bawah Laut Mediterania, di bawah air dekat pantai Alexandria saat ini. Para ahli arkeologi telah menemukan batu-batu besar, pilar, patung, dan bagian-bagian bangunan yang dulunya berdiri di distrik kerajaan kota itu. Namun, seluruh Alexandria tidak tenggelam sekaligus. Selama berabad-abad, pantainya mengalami gempa bumi, tanah longsor, dan perlahan-lahan tenggelamnya beberapa bagian daratan. Karena hal ini, beberapa istana, kuil, dan pelabuhan kota kuno itu akhirnya berada di bawah laut. Untuk memahami mengapa Alexandria sangat penting, kita harus kembali ke masa Alexander Agung. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander sedang berada di Mesir. Dia adalah seorang raja muda dari Makedonia yang dengan cepat memperluas kekaisarannya melawan Persia. Saat itu usianya baru 24 tahun. Saat berada di pesisir Laut Mediterania, Alexander melihat sebuah jalur tanah sempit di antara laut dan Danau Mareotis, sebuah danau air tawar besar yang terhubung ke rute menuju Sungai Nil. Lokasinya sangat indah. Di utara terdapat Laut Mediterania yang bisa digunakan untuk berdagang ke Eropa dan bagian lain dari Mediterania. Di sebelah selatan terdapat Danau Mareotis yang memberikan koneksi ke pedalaman Mesir dan ke Sungai Nil. Karena itu, Alexander memutuskan untuk membangun kota baru di sana. Dia menamainya Alexandria dari namanya sendiri. Alexander bukanlah orang pertama yang tinggal di tempat itu. Sudah ada pemukiman kecil orang Mesir yang disebut Rakotis. Namun rencana Alexander adalah memperbesarnya dan menjadikannya kota pelabuhan yang terorganisir. Dia tidak ingin Alexandria tumbuh begitu saja tanpa rencana yang baik. Sebelum sebagian besar bangunan didirikan, terlebih dahulu diatur di mana jalan-jalan utama, tempat tinggal, istana, kuil, dan pelabuhan akan ditempatkan. Arsitek Yunani Dinokrates dari Rhodos biasanya diakui sebagai orang yang membantu merencanakan kota tersebut. Mereka menggunakan sistem grid di mana jalan-jalan utama lurus dan saling berpotongan dengan rapi, seperti kotak besar yang membagi-bagi bagian kota. Karena itu, orang-orang, kereta, dan barang-barang yang dibawa dari pelabuhan menjadi lebih mudah untuk lewat. Jalan-jalan yang lebar juga membantu angin dari laut masuk dan mengurangi panas yang berlebihan. Jalan terbesar disebut Canopic Way. Jalan ini membentang dari timur ke barat dan menghubungkan bagian-bagian penting dari Alexandria. Namun Alexander tidak tinggal untuk melihat pembangunan kota tersebut. Beberapa bulan setelah ia mendirikan Alexandria, ia melanjutkan kampanye militernya melawan kekaisaran Persia. Ia tidak pernah kembali ke Mesir. Alexander meninggal di Babylon pada tahun 323 sebelum Masehi. Saat itu usianya baru 32 tahun. Ia meninggalkan sebuah kekaisaran yang sangat besar, tetapi ia tidak memiliki pewaris dewasa yang jelas untuk memimpinnya. Karena itu, para jenderalnya membagi-bagi berbagai bagian dari kekaisaran tersebut. Jenderal yang mendapatkan Mesir adalah Ptolemy. Ptolemy dulunya adalah komandan dan teman dekat Alexander. Setelah ia menguasai Mesir, ia menjadikannya sebagai kerajaannya sendiri. Akhirnya, ia dikenal sebagai Ptolemy pertama Soter, raja pertama dinasti Ptolemaic. Dinasti adalah keluarga para penguasa yang berasal dari satu garis keturunan. Di bawah keluarga Ptolemy, Alexandria menjadi ibu kota Mesir. Namun, bukan hanya pemerintahan yang dibawa Ptolemy ke kota baru itu. Ia juga menggunakan nama dan ingatan akan Alexander untuk memperkuat haknya sebagai penguasa. Ketika tubuh Alexander dibawa dari Babilonia, tubuh itu dibawa ke Mesir. Konon, awalnya dimakamkan di Memphis dan kemudian dipindahkan ke sebuah makam besar di Alexandria. Makam Alexander sangat penting karena ia dikenal sebagai salah satu penakluk terbesar di zaman kuno. Banyak penguasa, tentara, dan pengunjung ingin melihat makamnya. Karena tubuh Alexander berada di Alexandria, nilai kota itu semakin meningkat di mata orang-orang. Seolah-olah Ptolemy menunjukkan bahwa kerajaannya adalah pewaris sejati nama dan kekuasaan Alexander. Seiring pemerintahannya semakin kuat, Alexandria juga dibangun dengan cepat. Salah satu proyek paling penting adalah Hepta Stadion, sebuah jalan panjang yang dibangun di atas air. Panjangnya sekitar 1,2 km dan menghubungkan daratan utama dengan Pulau Paros. Karena pembangunan jalan ini, pantai pun terbagi dan terbentuklah dua pelabuhan utama. Pelabuhan besar terletak di bagian timur, di mana terdapat distrik kerajaan dan banyak bangunan penting. Sementara di barat terdapat pelabuhan Ionostos
yang namanya berarti kepulangan yang aman. Kedua pelabuhan ini sangat membantu perkembangan Alexandria. Kapal-kapal yang membawa gandum, papirus, kayu, anggur, minyak, logam, dan berbagai produk lainnya dapat berlabuh di sini. Dari Alexandria, gandum yang berasal dari tanah subur Mesir juga dikirim ke berbagai negara. Karena hal ini, Alexandria dengan cepat menjadi salah satu kota pelabuhan terpenting di Mediterania. Namun, Ptolemy memiliki impian yang lebih besar. Ia tidak hanya ingin kota ini menjadi makmur karena perdagangan, ia juga ingin menjadikan Alexandria sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan. Anaknya Ptolemy II melanjutkan rencana ini. Pada masa mereka berdua, istana, kuil, pelabuhan, dan gedung-gedung yang diperuntukkan bagi para cendekiawan dibangun dan diperluas. Seiring berjalannya waktu, populasi Alexandria pun meningkat pesat. Jumlah pastinya tidak diketahui karena para sejarawan memiliki perkiraan yang berbeda-beda. Namun diyakini jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dan akhirnya menjadi salah satu kota terbesar di dunia kuno setelah Roma. Kota ini juga tidak hanya dihuni oleh satu kelompok saja. Ada orang Yunani dan Makedonia yang datang bersama pemerintahan baru. Di sana juga ada banyak penduduk asli Mesir. Komunitas Yahudi di kota itu juga berkembang bersama para pedagang dan orang asing dari berbagai bagian Mediterania. Mereka semua tinggal bersama di Alexandria, tetapi hak dan cara hidup mereka tidak selalu sama. Mereka memiliki komunitas, tradisi, dan wilayah sendiri di kota itu. Di bagian timur laut Alexandria, terdapat kawasan kerajaan yang disebut Brotion. Disinilah berdiri kompleks istana luas milik para raja Ptolemai. Ini bukan hanya satu istana saja. Kompleks ini terdiri dari banyak bangunan, taman, dan halaman dalam, kuil, kantor, dan tempat tinggal keluarga kerajaan. Di dekat sini juga terdapat pusat pembelajaran terpenting di Alexandria. Disinilah para Ptolemy memulai sebuah proyek besar, mengumpulkan di satu kota pengetahuan yang berasal dari berbagai belahan dunia. Di kawasan kerajaan Alexandria terdapat istana, kuil, teater, gimnasium, dan pusat pembelajaran terpenting di kota ini. Namun, kehidupan semua orang yang tinggal di Alexandria tidaklah setara. Orang-orang Yunani dan Makedonia memiliki posisi tertinggi di pemerintahan. Mereka memiliki kendali besar dalam politik, militer, dan bisnis-bisnis penting di kota. Bahasa Yunani juga merupakan bahasa utama yang digunakan oleh pemerintahan Ptolemaic. Komunitas Yahudi di Alexandria juga sangat besar. Banyak dari mereka adalah pedagang, pengrajin, dan cendekiawan. Mereka memiliki pemimpin sendiri dan komunitas keagamaan sendiri, tetapi mereka juga merupakan bagian dari perdagangan dan kehidupan sehari-hari di kota. Di Alexandria juga, sebagian besar kitab suci Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini disebut Septuaginta, karena melalui ini lebih banyak orang yang berbahasa Yunani dapat membaca kitab suci Yahudi. Sementara itu, sebagian besar penduduk asli Mesir tinggal di Rakotis, pemukiman lama yang sudah ada sebelum Alexandria dibangun. Banyak orang Mesir bekerja di pelabuhan, lokasi konstruksi, ladang dan bengkel, dan rumah keluarga kaya. Mereka adalah sebagian besar tenaga kerja yang menjalankan kota, tetapi kekuasaan mereka terbatas dalam pemerintahan yang dikendalikan oleh orang Yunani. Artinya, Alexandria terbuka untuk banyak budaya dan pengetahuan, tetapi hak semua penduduknya tidak setara. Meskipun begitu, kota ini terus menjadi makmur karena perdagangan. Setiap hari, kapal-kapal yang membawa gandum, anggur, minyak, kayu, logam, papirus, rempah-rempah, dan berbagai produk lainnya tiba di dua pelabuhan Alexandria. Agar kapal-kapal tersebut bisa sampai dengan selamat, keluarga Ptolemaios membangun sebuah mercusuar yang sangat besar di Pulau Paros. Proyek ini dimulai pada masa Ptolemaios I dan selesai di bawah kepemimpinan putranya Ptolemaios II sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Yang membangunnya adalah arsitek Yunani bernama Sostratus dari Knidus. Mercusuar ini disebut Mercusuar Alexandria atau Pharos Alexandria. Ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Tingginya diperkirakan lebih dari 100 meter. Tingginya luar biasa dibandingkan dengan bangunan biasa pada masa itu. Bagian bawahnya lebar dan berbentuk persegi. Di atasnya terdapat bagian tengah yang lebih sempit dan di puncaknya terdapat api yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kapal-kapal pada malam hari. Pada siang hari, logam yang dipoles dapat digunakan agar cahaya lebih mudah terlihat dari kejauhan. Ada cerita kuno yang mengatakan bahwa cermin besarnya bisa digunakan untuk membakar kapal musuh. Namun tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa hal itu benar. Yang jelas, mercusuar sangat penting bagi kapal-kapal yang masuk ke Alexandria. Ini juga menunjukkan betapa majunya teknik dan kayanya kota tersebut pada masa itu. Namun, mercusuar bukanlah kontribusi terpenting Alexandria dalam sejarah. Di dalam Royal Quarter terdapat Mausoleon.
Kata Mauseon berarti tempat yang didedikasikan untuk para mus, dewa-dewi yang berhubungan dengan seni dan pengetahuan dalam agama Yunani. Dari sinilah juga berasal kata modern museum. Tapi ini bukan museum yang hanya berisi benda-benda kuno saja. Ini adalah pusat riset besar di mana para matematikawan, dokter, astronom, penulis, dan filsuf bekerja. Mereka didukung oleh raja. Para cendekiawan mendapat tempat tinggal, makanan, dan gaji agar bisa membaca, menulis, berdebat, dan melakukan riset. Di dalam Mauseon juga terdapat perpustakaan Alexandria yang terkenal. Perpustakaan itu memiliki tujuan yang besar. Para penguasa Ptolemaios ingin mengumpulkan dan menyalin buku serta naskah penting dari berbagai belahan dunia. Pada masa itu, belum ada buku yang dicetak. Teks-teks biasanya ditulis di gulungan papirus yang panjang. Menurut beberapa catatan kuno, gulungan-gulungan yang dibawa oleh kapal-kapal yang tiba di Alexandria diperiksa. Para juru tulis menyalin gulungan-gulungan itu, dan kadang-kadang salinannya yang dikembalikan, sementara yang asli dimasukkan ke dalam koleksi kerajaan. Kita tidak tahu jumlah pasti gulungan di perpustakaan itu. Perkiraan kuno berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Tapi jelas ini adalah salah satu koleksi pengetahuan terbesar di zaman kuno. Berkat dukungan dari para Ptolemaios, beberapa pemikir terbaik pada masa itu datang ke Alexandria. Salah satunya adalah Euclides, seorang matematikawan yang mengajar dan bekerja di Alexandria. Dia menulis Elements, sebuah kumpulan penjelasan tentang geometri dan matematika. Buku ini digunakan dalam pembelajaran selama lebih dari 2000 tahun. Di sana juga ada Eratosthenes, seorang matematikawan, astronom, dan kepala perpustakaan Alexandria. Dia menggunakan perbedaan bayangan di dua tempat di Mesir untuk memperkirakan ukuran dunia. Dia tidak memiliki satelit atau peralatan modern. Dia hanya menggunakan pemukuran, bayangan, jarak, dan matematika. Itu sangat menakjubkan karena hasil yang dia dapatkan sangat dekat dengan keliling bumi yang sebenarnya. Di bidang kedokteran, Herophilus bekerja di Alexandria. Dia mempelajari otak, saraf, mata, dan berbagai bagian tubuh manusia. Dia adalah salah satu dokter kuno pertama yang dengan jelas mengajarkan bahwa otak, bukan jantung, adalah pusat pemikiran. Ada juga seorang astronom bernama Aristarchus dari Samos. Dia mengusulkan bahwa bumi berputar pada porosnya sendiri dan bergerak mengelilingi matahari. Sebagian besar orang pada masa itu tidak menerima idenya. Selama berabad-abad berikutnya, orang-orang lebih percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Beberapa abad kemudian, ketika Alexandria berada di bawah kekuasaan Roma, seorang penemu bernama Hero dari Alexandria tinggal dan bekerja di sana. Dia membuat banyak mesin yang aneh. Salah satunya adalah Iolipile. Ini adalah bola logam yang berputar. Bola ini berputar ketika uap keluar dari dua pipa yang melengkung. Ini bukan mesin uap praktis yang bisa menggerakkan kendaraan atau pabrik besar, tapi ini menunjukkan bahwa uap bisa digunakan untuk menciptakan gerakan mekanis. Hero juga membuat pintu otomatis untuk kuil-kuil. Ketika api dinyalakan di altar, udara di bawahnya menjadi panas. Air di dalam wadah bergerak dan menarik tali yang membuka pintu. Bagi orang-orang yang melihat, seolah-olah para dewa yang membuka pintu itu sendiri. Tapi sebenarnya, mesinlah yang menggerakkannya. Dia juga merancang mesin yang dioperasikan dengan koin yang mengeluarkan sedikit air suci. Ketika seseorang memasukkan koin, sebuah tuas akan turun dan sebuah saluran kecil air akan terbuka. Mirip seperti mesin penjual otomatis kuno, tidak semua penemuan Hero digunakan untuk pekerjaan besar. Kebanyakan hanya sebagai demonstrasi tekanan, udara, air, dan gerakan mekanis. Tapi semua itu menunjukkan seberapa jauh kemampuan yang bisa dicapai oleh indera manusia ketika ada tempat yang mendukung orang-orang yang ingin belajar dan bereksperimen. Setelah lebih dari 200 tahun pemerintahan para Ptolemaios, Roma mulai ikut campur dalam masalah-masalah Mesir. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar tiba di Alexandria, seorang jenderal Romawi yang sangat berkuasa. Saat itu dia berada di tengah-tengah konflik keluarga kerajaan Mesir. Cleopatra VII dan adik laki-lakinya, Ptolemaios XIII, sedang berebut tahta. Mereka bersaudara, tetapi menurut tradisi keluarga kerajaan mereka juga dianggap sebagai pemimpin yang saling bersaing. Julius Caesar memihak Cleopatra. Karena itu, pasukan Ptolemaios menyerang bagian Alexandria, tempat tentara Romawi Caesar berada. Pasukan Caesar terkepung dan jumlahnya lebih sedikit. Agar musuh tidak bisa menggunakan kapal-kapal di pelabuhan, dia memerintahkan untuk membakar beberapa kapal laut.
Api menyebar ke bagian pelabuhan dan ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Dari sinilah muncul cerita terkenal bahwa Julius Caesar membakar seluruh perpustakaan Alexandria dan semua isinya hilang hanya dalam satu malam. Namun kemungkinan besar itu tidak benar-benar terjadi seperti itu. Catatan sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa Museion itu dan para cendekiawannya tetap ada setelah masa Julius Caesar. Kemungkinan gudang-gudang di dekat pelabuhan yang berisi gulungan papiruslah yang terbakar. Masih banyak yang mungkin hilang, tetapi tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa seluruh perpustakaan utama benar-benar hancur saat itu. Jadi, hilangnya perpustakaan Alexandria bukanlah sekadar kisah tentang satu kebakaran besar. Sebaliknya, perpustakaan itu perlahan-lahan melemah karena perang, pergantian pemerintahan, hilangnya dana, dan menurunnya dukungan terhadap para cendekiawan. Alexandria berhasil bertahan dari masalah-masalah ini. Namun, setelah itu, keluarga Ptolemy tidak lagi menjadi kekuatan paling berpengaruh di Mesir. Perlahan-lahan Roma mulai mengambil alih kendali atas kota itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Setelah pertempuran di Alexandria, Julius Caesar kembali ke Roma. Namun pada tahun 44 sebelum Masehi, dia dibunuh oleh sekelompok senator Romawi. Karena hal ini, perebutan kekuasaan kembali terjadi di Roma. Salah satu jenderal Romawi terkuat saat itu adalah Mark Antony. Dia menguasai sebagian besar wilayah timur Roma, termasuk daerah-daerah yang dekat dengan Mesir. Dia bersekutu dengan Cleopatra ke-7, Ratu Mesir. Hubungan mereka sering digambarkan sebagai kisah cinta, namun hubungan mereka lebih dari itu. Ini juga merupakan kemitraan politik dan militer. Antony membutuhkan kekayaan, kapal, dan gandum dari Mesir. Cleopatra membutuhkan dukungan dari seorang jenderal Romawi yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan kerajaannya. Pada tahun 34 sebelum Masehi, mereka mengadakan upacara besar di Alexandria. Peristiwa ini sekarang dikenal sebagai donasi Alexandria. Di hadapan banyak orang, Antony dan Cleopatra menetapkan wilayah-wilayah untuk diperintah. Mereka juga mendeklarasikan Caesarion, putra Cleopatra yang dikatakan sebagai anak Julius Caesar, sebagai raja segala raja. Pesan mereka jelas, mereka ingin menjadikan Alexandria sebagai pusat kerajaan besar di timur. Tapi ini adalah ancaman besar bagi Octavianus, anak angkat dan pewaris Julius Caesar. Musuhnya adalah Mark Antony dalam memimpin Roma. Octavian menggunakan upacara di Alexandria sebagai propaganda. Dia membuat seolah-olah Antony telah mengkhianati Republik Romawi dan memberikan wilayah Romawi kepada Cleopatra. Pada 31 sebelum Masehi, armada mereka bertempur dalam pertempuran Actium dekat Yunani. Gabungan armada Antony dan Cleopatra kalah. Mereka berdua melarikan diri kembali ke Alexandria. Ketika pasukan Octavianus tiba di Mesir pada tahun berikutnya, Antony dan Cleopatra sudah tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Mark Antony bunuh diri. Beberapa hari kemudian Cleopatra juga meninggal. Tidak pasti bagaimana dia melakukannya. Cerita terkenal tentang gigitan ular, tapi tidak ada cukup bukti yang membuktikan bahwa itu benar-benar penyebabnya. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Mesir akhirnya jatuh ke tangan Octavianus. Kemudian ia disebut Augustus dan menjadi kaisar pertama Roma. Mesir pun menjadi provinsi Romawi yang dikendalikan langsung oleh kaisar. Berakhirlah hampir 300 tahun pemerintahan dinasti Ptolemaic di sini. Tetapi pentingnya Alexandria tidak hilang. Kota ini tetap menjadi salah satu kota terbesar dan terpadat di Kekaisaran Romawi. Ini juga merupakan salah satu pelabuhan terpenting yang mengirimkan gandum dari Mesir ke Roma. Gandum sangat penting karena populasi Roma sangat besar. Jika kedatangan kapal dari Alexandria terlambat, bisa terjadi kekurangan makanan dan kerusuhan bisa terjadi di ibu kota. Artinya, meskipun Roma menguasai Mesir, kekaisaran tetap bergantung pada produk-produk yang melewati Alexandria. Namun sementara makanan terus mengalir dan kota semakin makmur, konflik antar komunitas justru semakin memburuk. Pada tahun 38 Masehi, Herodes Agrippa I berkunjung ke Alexandria, seorang penguasa Yahudi yang merupakan teman Kaisar Romawi. Beberapa orang Yunani yang tinggal di kota itu tidak menyambutnya dengan baik. Mereka mengejek Agrippa dan membuat pertunjukan untuk menertawakan statusnya sebagai raja. Ketegangan meningkat dan akhirnya berubah menjadi kerusuhan besar antara komunitas Yunani dan Yahudi. Beberapa rumah diserang dan dibakar. Sinagoga dan banyak orang terluka atau tewas. Kerusuhan ini menunjukkan masalah lama yang sudah ada di Alexandria. Banyak budaya hidup berdampingan di kota ini. Namun itu tidak berarti hubungan mereka setara dan damai. Ada orang Yunani yang ingin mempertahankan kekuasaan politik mereka. Ada orang Yahudi yang melindungi komunitas dan hak-hak mereka. Sementara itu orang Mesir asli juga terus menginginkan peran yang lebih besar.
Ketika agama Kristen mulai menyebar, konflik pun semakin bertambah. Terjadi ketegangan antara para pengikut agama Yunani dan Mesir kuno dengan komunitas Kristen yang sedang berkembang. Terjadi juga perdebatan di dalam agama Kristen itu sendiri, karena beberapa kelompok memiliki keyakinan yang berbeda tentang agama mereka. Bersamaan dengan itu, perlahan-lahan status lama Alexandria sebagai pusat pembelajaran terpenting mulai menghilang. Para sarjana dan sekolah di kota itu masih terus ada, tetapi dana yang diberikan oleh pemerintah sudah tidak sebesar dulu. Sudah ada juga pusat pembelajaran lain di Roma, Athena, Konstantinopel, dan kota-kota lainnya. Setelah itu datang bencana alam yang mengubah garis pantai Alexandria pada tanggal 21 Juli 365 Masehi. Sebuah gempa bumi yang sangat kuat terjadi di dekat Pulau Kreta. Getarannya terasa hingga ke banyak bagian Mediterania termasuk Alexandria. Setelah gempa, air tiba-tiba surut dari pantai. Dasar laut muncul dan beberapa ikan serta kapal tertinggal di bagian yang kering. Pada saat itu, orang-orang belum memahami apa arti dari kejadian ini. Surutnya air laut ternyata merupakan peringatan akan datangnya tsunami. Tak lama kemudian, air kembali dalam bentuk gelombang yang sangat besar. Gelombang itu menerjang pelabuhan dan daerah rendah di Alexandria. Gelombang itu menyeret orang-orang, rumah, barang-barang, dan kapal-kapal besar. Menurut sejarawan kuno Ammianus Marcellinus, ribuan orang tewas di Alexandria. Namun sekarang kita tidak bisa memastikan jumlah pastinya. Kerusakan besar terjadi pada bangunan dan distrik yang dekat dengan laut. Salah satu yang paling parah terkena dampaknya adalah bekas Royal Quarter, tempat dulu berdiri istana-istana para Ptolemaios dan Cleopatra. Bukan hanya tsunami yang menjadi alasan mengapa beberapa bagian dari Alexandria kuno berada di bawah laut. Seiring berlalunya berabad-abad, pantai mengalami gempa bumi berulang kali. Pergerakan tanah, longsor, dan kenaikan permukaan air secara perlahan. Karena hal ini, beberapa bagian dari Royal Quarter dan pelabuhan tenggelam. Inilah sebabnya sekarang ada patung-patung besar, pilar-pilar, batu, dan bagian dari kuil-kuil di bawah laut dekat Alexandria. Tsunami tidak sepenuhnya menghancurkan kota itu. Namun, tsunami menenggelamkan sebagian besar bekas pusat kekuasaan Alexandria. Sementara kota itu berusaha bangkit, perubahan dalam agama dan politik kekaisaran Romawi terus berlangsung. Pada akhir abad keempat Masehi, Kaisar Theodosius pertama melarang pengorbanan pagan dan mendukung penutupan banyak kuil yang digunakan dalam agama lama. Di Alexandria, Serapeum menjadi pusat ketegangan, sebuah kuil besar untuk Serapis, dewa yang menggabungkan beberapa unsur agama Yunani dan Mesir. Kuil ini dibangun pada masa Ptolemaios untuk menciptakan simbol keagamaan yang dapat dikenali oleh orang Yunani maupun Mesir. Pada tahun 391 atau 392 Masehi, terjadi pertempuran antara kaum pagan dan Kristen di kota tersebut. Setelah kerusuhan, para pendukung Kristen yang dipimpin oleh Uskup Theophilus menghancurkan Serapeum. Patung besar Serapis juga dihancurkan. Ada cerita yang mengatakan bahwa Serapeum dulu menyimpan gulungan-gulungan dari perpustakaan Alexandria, namun tidak pasti apakah masih ada koleksi besar buku di sana saat kuil itu dihancurkan. Jadi, tidak benar jika dikatakan bahwa seluruh perpustakaan Alexandria hancur hanya di tempat ini dan dalam satu hari. Lebih mungkin bahwa koleksi itu telah lama perlahan-lahan hilang karena kebakaran, perang, kekurangan dana, perpindahan para cendekiawan, dan perubahan pemerintahan setelah lebih dari 20 tahun. Sebuah peristiwa lain menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi di Alexandria pada tahun 415 Masehi. Tinggal di kota tersebut seorang cendekiawan terkenal bernama Hipatia. Dia adalah seorang matematikawan, ahli astronomi, filsuf, dan guru. Dia adalah anak dari matematikawan bernama Tion dan mengajar murid-murid dari berbagai agama serta pejabat tinggi pemerintahan. Salah satu orang yang dekat dengannya adalah Orestes, gubernur Romawi di Alexandria. Pada masa itu, Orestes memiliki konflik hebat dengan Cyril, uskup Kristen yang berkuasa di kota tersebut. Mereka memperebutkan batas kekuasaan antara pemerintah dan gereja di Alexandria. Karena Hipatia adalah teman dan penasihat Orestes, tuduhan bahwa dialah yang menghalangi perdamaian antara kedua pemimpin tersebut tidak menyebar luas. Tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa Cyril secara langsung memerintahkan pembunuhan terhadap Hipatia. Namun, pada bulan Maret tahun 415 Masehi, dia dihentikan oleh sekelompok orang Kristen saat sedang menaiki keretanya. Dia diseret ke sebuah bangunan dan dibunuh secara brutal. Pembunuhan terhadap Hipatia bukanlah sekedar pertarungan antara sains dan agama. Ini adalah bagian dari konflik yang lebih besar tentang politik, agama, dan kendali atas Alexandria.
namun pesannya sangat kuat. Kota yang dulunya memberikan tempat tinggal dan dukungan bagi orang-orang yang bertanya dan belajar, kini menjadi tempat di mana seorang cendekiawan terkenal bisa dibunuh karena terseret dalam pertarungan kelompok-kelompok berkuasa. Alexandria belum sepenuhnya berakhir setelah kejadian ini. Perdagangan, pembelajaran, dan kehidupan di kota tetap berlanjut. Namun Alexandria yang dulu pernah bermimpi mengumpulkan seluruh pengetahuan dunia, perlahan-lahan mulai menghilang. Kota ini tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah di setiap peperangan, gempa bumi, tsunami, kerusuhan, dan pergantian pemerintahan. Dan setiap kali sebuah istana, kuil, perpustakaan, atau cendekiawan hilang, cahaya kota yang dulu pun semakin berkurang. Alexandria tidak benar-benar berakhir setelah kematian Hypatia. Namun kota ini tidak pernah mendapatkan kembali kekuatan lamanya sebagai pusat pemerintahan dan pengetahuan. Pada tahun 641 Masehi, tentara Muslim Arab menaklukkan Mesir. Beberapa bulan kemudian, mereka juga berhasil menguasai Alexandria. Namun, mereka tidak menjadikan kota itu sebagai ibu kota baru. Sebaliknya, mereka membangun pusat pemerintahan baru yang disebut Fustat di dekat lokasi yang sekarang dikenal sebagai Kairo. Karena pemerintahan pindah ke Fustat, arti penting politik Alexandria pun perlahan-lahan berkurang. Rute perdagangan juga berubah, populasi menurun, dan banyak cendekiawan yang dulu bekerja di kota itu akhirnya berpencar. Namun, mercusuar Alexandria yang terkenal tetap berdiri. Selama lebih dari 1000 tahun, mercusuar ini menjadi penuntun bagi kapal-kapal, namun berulang kali rusak akibat gempa bumi yang dahsyat. Mercusuar itu akhirnya runtuh sepenuhnya setelah serangkaian gempa pada abad ke-14. Pada abad ke-15, Sultan Qaitbay membangun sebuah benteng besar di bekas lokasi mercusuar tersebut. Diyakini bahwa beberapa batu dari mercusuar yang hancur digunakan untuk membangun benteng itu. Seiring berjalannya waktu, Alexandria terus mengalami kemunduran dari salah satu kota terbesar di dunia. Pada akhir periode Ottoman, kota ini berubah menjadi pelabuhan kecil dan komunitas nelayan. Namun, Alexandria kuno tidak pernah benar-benar hilang. Pada tahun 1990-an, penggalian bawah air besar-besaran dimulai di pelabuhan kota. Para arkeolog menemukan balok-balok batu besar, patung, sphinx, dan tiang-tiang, dan bagian-bagian dari bangunan yang pernah berdiri di kawasan kerajaan dan mercusuar Alexandria. Tim Frank Godio juga berhasil mengidentifikasi bagian-bagian dari pelabuhan yang tenggelam, istana, kuil, dan jalan-jalan dari masa Wangsa Ptolemaios dan Cleopatra. Banyak artefak tetap berada di bawah laut agar dapat dilindungi dan dipelajari di tempat di mana artefak tersebut ditemukan. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa kemegahan Alexandria di masa lalu bukanlah sekadar legenda. Memang benar bahwa pernah berdiri di sini sebuah mercusuar yang sangat besar, istana-istana para raja, dan bangunan-bangunan yang dikunjungi oleh para cendekiawan terbaik di zaman kuno. Di sini, ukuran dunia dipelajari, pelajaran penting tentang geometri ditulis, dan mesin-mesin kuno dibuat yang berfungsi menggunakan air, angin, dan uap. Namun, Alexandria tidak hilang hanya karena satu kebakaran, gempa bumi, atau penakluk. Kota ini perlahan-lahan melemah karena serangkaian perang, kekacauan, dan bencana alam, perubahan jalur perdagangan, dan hilangnya dukungan terhadap institusi-institusi yang memperkuatnya. Itulah pelajaran terpenting dari Alexandria. Tidak cukup bagi sebuah masyarakat untuk membangun istana, perpustakaan, mercusuar, dan teknologi yang maju. Ini juga harus dilindungi oleh pengetahuan, persatuan, dan orang-orang yang melanjutkannya. Karena jika hal-hal yang membuat sebuah kota menjadi kuat diabaikan, itu bisa perlahan-lahan menghilang, sampai istana dan monumen lamanya hanya bisa ditemukan di bawah laut.